Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Vita Fria Perdana Handoyo dari Sistem Informasi Pagi semester 8. Saya di sini akan mengerjakan tugas dari mata kuliah IRP. Oke, di sini yang pertama ada MPS atau biasa disebut Master Production Schedule. Apa itu jadwal produksi induk? Jadwal induk produksi menentukan produk apa yang diproduksi, kapan diproduksi, dan dalam jumlah berapa. Bahan baku yang dibutuhkan diidentifikasi oleh BOM barang jadi, yang datanya diintegrasikan dengan data inventaris saat ini untuk membuat MRP pengadaan bahan baku. Jadwal induk produksi membentuk dasar komunikasi antara penjual dan manufacturer. MPS membuat menjadi kontrak antara penjual dan produksi, yang memungkinkan penjual membuat janji yang dapat dipenuhi oleh produksi. Jadwal induk produksi merupakan rencana yang bersifat dinamis dan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan permintaan atau kapasitas. Selanjutnya ada fungsi utama MPS. Yang pertama sebagai dasar untuk membangun, meningkatkan, dan melacak forecasting penjualan. Yang kedua, membantu menentukan, mencapai, dan menjaga level inventaris yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga, menjadi masukan untuk menghitung jumlah part, sum komponen, atau bahan baku yang harus dibeli atau diproduksi. Selanjutnya di sini ada penerapan MPS dalam berbagai model produksi. Yang pertama ada make to stock atau biasa disebut MTS, menggunakan MPS untuk menyesuaikan rencana produksi dengan permintaan yang diharapkan. Yang kedua, ada make to order atau MTO, menggunakan MPS sebagai pedoman untuk merencanakan kapasitas dan sumber daya agar dapat memenuhi pesanan tepat waktu. Yang ketiga ada assemble to order atau ATO, menggunakan MPS dalam perencanaan operasi perakitan untuk menjaga ketersediaan komponen dan merakit produk akhir tepat waktu. Yang terakhir ada batch production. Batch production menggunakan MPS untuk menentukan ukuran batch yang optimal dan urutan batch dalam produksi berkelompok. Selanjutnya, manfaat jadwal produksi induk. Kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap fluktuasi permintaan sambil meminimalkan pemborosan. Yang kedua, mencegah kekurangan dan kesalahan penjadwalan. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi di lokasi sumber daya produksi. Yang keempat, memberikan pengendalian biaya yang lebih efektif dan perkiraan kebutuhan material dan tanggal pengiriman yang lebih akurat. Yang kelima, mengurangi waktu tunggu sepanjang tahun. Yang keenam, menyediakan saluran komunikasi yang efektif dengan tim penjualan untuk tujuan perencanaan. Selanjutnya, di sini ada the planning process. Sehingga kalau bisa kita lihat di dalam proses planning, mulai dari aggregate production plan, atau yang bisa disebut SOP, turun ke MPS, Master Production Schedule. Kemudian dari MPS nanti ke MRP, Material Recruitment Plan. Akan dibuat detail tentang penjadwalan. Nah, tentu saja di masing-masing aktivitas ini perlu kita pertanyakan, apakah kapasitas itu cukup? Kalau kapasitas itu cukup, maka tentunya ini bisa dieksekusi. Kalau tidak cukup, ada beberapa alternatif. Apakah alternatif kita nanti kita akan subkontak misalnya lembur, atau bisa juga merekrut karyawan. Oke, materi selanjutnya akan selanjutnya di sini ada logistik atau inventory. Apa manajemen inventaris dalam logistik? Manajemen inventaris dalam bidang logistik merupakan bagian penting dari jaringan manajemen rantai pasokan yang membantu merumuskan, mengatur, penerapan, dan mengendalikan aliran barang yang efisien. Ini adalah proses kompleks yang bertujuan untuk memindahkan inventaris secara efektif dalam rantai pasokan sekaligus meningkatkan keputusan pelanggan.
Yang kedua, pada dasarnya ada 4 tahapan manajemen inventaris logistik yang meliputi: 1. Bahan baku. Sebelum produk akhir diubah menjadi barang konsumsi, vendor harus membeli bahan mentah. Penting untuk membedakan antara barang yang tidak terpakai dan barang yang disimpan sebelum memenuhi tujuan produksi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Bahan mentah yang disimpan melalui proses produksi sambil dimanfaatkan dan dimodifikasi menjadi barang jadi. Yang ketiga, ada barang jadi. Setelah menyelesaikan 2 langkah pertama dan setelah melakukan pemeriksaan kualitas yang memadai, barang jadi tersedia untuk dijual. Yang terakhir, produk pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian atau bisa disebut dengan MRO. Penting untuk mengembangkan produk untuk dijual kembali di masa depan. Anda dapat mencapai hal ini dengan menggunakan item pendukung dalam proses manufaktur yang membantu MRO produk tersebut. Selanjutnya ada fitur utama perangkat lunak manajemen inventaris. Yang pertama ada manajemen persediaan. Lacak informasi produk dari titik asal hingga konsumsi menggunakan solusi manajemen inventaris logistik yang efektif. Yang kedua ada manajemen gudang. Menangani banyak gudang secara efisien sambil berkoordinasi dengan inventaris dan mengoptimalkan proses pengambilan dan pengiriman. Yang ketiga ada manajemen transportasi. Ingin meningkatkan efisien pengiriman, berinvestasi dalam perangkat lunak logistik setiap hari membantu manajemen transportasi. Selanjutnya ada jenis sistem inventory. Barang jadi jenis sistem inventory. Barang jadi finished good. Produk akhir yang sudah selesai siap dipasarkan kepada supplier atau konsumen. Bahan baku atau mentah raw material. Barang yang akan digunakan untuk menghasilkan produk jadi. Barang dalam proses atau work in process. Barang yang belum selesai diproduksi, dengan kata lain masih membutuhkan tahap lanjutan. Dalam beberapa kasus berbentuk produk jadi namun belum memasuki tahap quality control atau assembly. Yang terakhir barang MRO, maintenance, repair, and operating. Merupakan barang yang digunakan untuk memelihara dan memperbaiki peralatan atau mesin dalam proses produksi. Selanjutnya ada manfaat sistem inventory. Yang pertama, menghindari situasi kekurangan bahan. Kekurangan bahan menjadi salah satu penyebab kerugian bisnis sebuah perusahaan. Kesempatan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan produk justru terhambat karena produk tidak tersedia. Yang kedua, mengontrol persediaan. Sistem inventory gudang sengaja didesain untuk selalu mengontrol persediaan barang dengan adanya proses inbound dan outbound yang terorganisir. Yang ketiga, meningkatkan reputasi produk dan keuntungan perusahaan. Salah satu hal yang dapat meningkatkan reputasi produk dalam proses distribusi adalah kualitas dan ketersediaan barang, serta kecepatan pengantaran. Gudang yang menerapkan sistem terstruktur dan transparan dapat mengatur agar proses keluar masuknya barang terjadi secara lancar. Oke. Selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu inbound dan outbound. Apa itu inbound logistik? Inbound adalah mengacu pada serangkaian aktivitas dan proses yang terjadi ketika barang atau bahan mentah masuk ke dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Inbound logistik adalah proses pengolahan, pengendalian, dan pemantauan aliran barang atau bahan mentah dari pemasok atau vendor ke dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ini mencakup setiap aspek manajemen logistik yang diperlukan untuk mengangkut, menahan, dan mengirimkan produk ke banyak pemasok. Jenis bahan yang diproses bergantung pada industri. Proses inbound logistik dapat mengendalikan bahan baku produsen, komponen pemasok, dan produk jadi dalam jalur perakitan. Apa itu outbound logistik? Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan inbound, selanjutnya kita perlu mengetahui outbound logistik. Outbound logistik adalah berarti mengangkut produk jadi dari bisnis ke pelanggan. Jaringan outbound logistik biasanya mencakup banyak mitra produsen.
distributor, pengecer, dan tim transportasi. Jika produsen menyelesaikan produk, produk akan diserahkan ke distributor atau langsung ke pelanggan melalui toko eceran. Proses distribusi outbound dikembangkan berdasarkan permintaan konsumen dengan menyediakan barang tepat waktu. Ada perusahaan yang mengirimkan produk langsung ke pelanggan berdasarkan pemesanan. Dan ada juga perusahaan yang mempekerjakan distributor besar dan pusat pelaksanaan yang menggunakan perusahaan telekomunikasi atau operator swasta. Selanjutnya ada perbedaan inbound dan outbound. Yang pertama ada bahan mentah atau barang setengah jadi versus produk jadi. Sementara inbound biasanya dibebankan pada tugas untuk memastikan pengadaan produk untuk sumber daya. Outbound justru mengacu pada distribusi produk jadi atau setengah jadi ke distributor, pengecer, atau konsumen akhir. Yang kedua ada beli versus jual. Inbound logistik bertugas untuk mengelola akuisisi produk, sementara outbound logistik bertugas untuk memasarkannya. Operasinya sendiri berbeda. Jika inbound melibatkan komunikasi perusahaan dengan pemasok atau sumber produksi, outbound akan berkomunikasi dengan pelanggan akhir atau bisa juga kepada distributor. Selanjutnya, penerimaan versus pengiriman. Di bidang logistik, ini ada dua operasi terpenting dalam rantai pasok terkait dengan inbound logistik. Proses penerimaan tersebut mencakup pengelolaan armada transportasi, pembongkaran barang, pelabelan produk, dan kontrol stok. Sementara di tahap pengiriman yang terkait dengan outbound logistik bertugas mengkonsolidasi penasaran dan membuatnya kendaraan mengangkut berdasarkan rute dan faktor lainnya. Tahap inbound logistik atau penerimaan. Yang pertama ada pembelian dan sumber. Perusahaan itu mencari pedagang yang menyediakan barang yang dibutuhkan, menegosiasikan harga, dan membeli bahan. Yang kedua, pencatatan dan tanda terima. Perusahaan akan mencatat permintaan pembelian dan melakukan pembayaran dan menerima sertifikat. Yang ketiga, pemberitahuan. Pemasok memberitahu vendor saat mengirimkan materi secara elektronik, akan memberitahukan vendor dan memberikan informasi pelacakan pengiriman. Yang selanjutnya adalah lot arrival. Barang tiba di fasilitas perusahaan, ditarik ke dermaga yang ditugaskan oleh bisnis. Selanjutnya ada menerima. Para pekerja yang menghitung dan mengidentifikasi produk dengan menurunkan barang masuk untuk memindai kode bar. Periksa apakah jumlah dan persyaratan untuk pesanan pembelian dan memeriksa apakah menerimanya atau tidak. Produk kemudian pindah ke tempat berikutnya seperti persediaan, gudang, atau titik persiapan untuk menyeberang silang di pabrik. Yang terakhir ada reverse logistik, tim yang menerima menangani produk yang dikembalikan dari pelanggan untuk dikembalikan dan diperbaiki. Selanjutnya ada tahap outbound logistik. Yang pertama ada pesanan pelanggan. Pelanggan memesan melalui salah satu saluran di mana perusahaan menjual barang. Yang kedua, proses pesanan. Pesanan akan memeriksa validitas pesanan, menerima jumlah dan produk yang diminta dari stok, dan menghasilkan dokumen. Yang ketiga ada replacement. Barang reservasi dipindahkan ke tempat penyimpanan dasar dan menggantikan produk yang dibeli. Proses ini dapat memicu lebih banyak pesanan produk atau bahan baku dari pemasok untuk mempertahankan tingkat ketersediaan yang tepat. Yang terakhir ada picking. Petugas gudang memiliki produk di gudang untuk memenuhi pesanan. Selanjutnya ada pengemasan, pementasan, dan pemuatan. Staf pengemas memberi label dan dokumentasikan pesanan sesuai dengan kebutuhan internal dan pelanggan. Pekerja mengurutkan pesanan berdasarkan mode pengiriman, kecepatan pengiriman, atau tujuan. Tim memuat pesanan ke truk keluar. Pengiriman dan dokumentasi. Pesanan itu dikirim dari gudang ke pusat distribusi atau mitra. Sistem perusahaan mencatat pengiriman dan mengirimkan informasi pelacakan pelanggan. Yang terakhir adalah last mile delivery. Pesanan datang dari pusat distribusi kepada pelanggan. Langkah ini bisa menjadi langkah yang paling mahal dan paling penting. Manfaat inbound logistik.
Yang pertama, biaya lebih rendah untuk mengirimkan dan penerimaan. Yang kedua, manajemen inventaris yang lebih baik, kemampuan untuk menemukan masalah rantai pasokan, landasan untuk kesuksesan penjualan, hubungan vendor yang lebih kuat, biaya bahan baku yang dapat diprediksi, kualitas produk yang lebih tinggi, pengiriman tepat waktu. Manfaat outbound logistik menurunkan biaya untuk perusahaan Anda dapat pelanggan, mengembalikan pengembalian menurun, kepuasan dan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, reputasi perusahaan yang lebih kuat, perencanaan bisnis yang lebih baik, pengiriman lebih cepat, lebih sedikit pembatalan pesanan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.